Umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha. Kementerian Pertanian menyebutkan ada lebih dari 1 juta ekor sapi, kambing dan domba yang dipotong di momen itu di seluruh Indonesia. Masalahnya sekarang, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menyebar hewan ternak berkuku belah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Jawa Timur sejak pertengahan April lalu. Ada ribuan hewan ternak di Jawa Timur yang dilaporkan sudah terinfeksi virus yang mematikan itu. Lalu, apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Termasuk memastikan ketersediaan hewan kurban. Saya, Muhammad Handoko, bersama kru liputan DNN akan mengupasnya dengan akurat dan berimbang dalam Hans File. Foot and mouth disease. Nah, penyakit ini sebetulnya pernah kita temukan dulu, ya sejak tahun 1886, zaman Belanda itu. Pertama kali kasus itu ditemukan di Malang. Kemudian menjadi wabah karena sifat penyakit ini memang cepat menular, menjadi wabah di Indonesia. Kemudian diupayakan berbagai cara untuk menghilangkan atau menanggulangi penyakit ini. Dan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan sumber daya yang luar biasa. Sampai 100 tahun baru kita bebas. Jadi tahun 1986 Indonesia sudah tidak lagi ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku, ya. Dan memang baru diakui oleh dunia bahwa Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku tadi itu tahun 1990. Jadi 4 tahun kemudian. Sejak itu Indonesia free dari penyakit mulut dan kuku. Sampai beberapa pekan yang lalu dikabarkan ditemukan terjadi kasus penyakit mulut dan kuku di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan di Aceh. Penyakit ini sangat menular, ya, dan tapi hanya menyerang pada ternak yang berkuku belah. Jadi seperti sapi, kerbau, kemudian kambing, domba, dan hewan yang serupa itu, satwa ternak satwa liar pun bisa berpotensi tertular, ya, karena dia menyerang di situ. Tidak pada hewan-hewan lain. Jadi penyakit ini tidak menyerang pada kuda, ya. Jadi nanti ada beberapa harus diklarifikasi, mereka tidak menyerang pada kuda. Tidak juga pada hewan kesayangan kita, anjing, kucing, tidak. Juga tidak menular pada manusia. Ya, walaupun ada beberapa informasi penyakit ini juga terjadi pada manusia, tapi kejadiannya sangat jarang dan gejalanya sangat ringan sehingga bisa diabaikan. Sifat-sifat virus tadi itu yang dia mudah cepat atau menularkan tadi itu, maka beberapa upaya tadi. Satu, membuat supaya mobilitas ternak ataupun perantara-perantara lain itu tidak menyebarkan, sehingga kalau bisa ternak ada di dekat kandang atau tidak atau bepergian kemana-mana, tidak dijual ke pasar hewan dan macam-macam, ya. Jadi mobilitas ternaknya kita batasi. Kemudian upaya yang lain adalah menjaga kesehatan ternak tadi itu. Jadi banyak upaya-upaya nanti akan dibantu oleh tenaga kesehatan hewan sehingga ternak akan tetap sehat dan dia akan mudah untuk bisa menangani atau melawan bibit penyakitnya, karena memang dia virus dan tidak ada obatnya memang, sehingga kekebalan tubuhnya atau kesehatan hewannya tadi itu yang bisa melawan. Saya sempat berbincang dengan Kepala Dispaperta Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih. Menurutnya, hingga Jumat pekan lalu ada 1.246 ekor sapi di Kota Delta yang berpotensi terinfeksi virus kuku dan mulut ini. Sedangkan angka kesakitannya mencapai 701 ekor yang tersebar di 26 desa. Dan inilah langkah yang sudah dilakukan untuk menangkal masalah tersebut. Dari SK Menteri tahun 2002 tanggal 9 Mei kemarin, nomor 403, itu dibuatkanlah surat edaran Bupati kita untuk segera melakukan yang pertama itu pengawasan terhadap kesehatan hewan di masing-masing
para peternak dan juga melakukan pembinaan kepada peternak. Nah, melaporkan kasus kesakitan. Nah, pada saat pelaporan ini kami segera membuatkan comment center ya, pusat comment center. Kemudian juga kita membuatkan satgas, walaupun belum ada ini satgas kami sudah membentuk secara mendelegasikan ke teman-teman lapangan, kita gabung medis, paramedis dan penyuluh. Penyuluh ini bukan orang ahli di bidang peternakan, tapi kita didik mereka sama teman-teman lapangan untuk memahami penyakit gejala klinisnya, setelah itu kita sebarkan di 18 kecamatan. Nah, kemudian teman-teman membagi di situ untuk data, report itu masing-masing di balai penyuluh dan di pusat kesehatan hewan di kecamatan itu bersama-sama untuk melaporkan di pusat comment center, sehingga teman-teman media atau siapapun bisa menanyakan di call center ini ataupun di web kita yang ada di Dinas Pertanian. Nah, kemudian yang keempat, di dalam surat edaran Bupati ini menyatakan dilarang melakukan dan mengeluarkan ternak. Artinya lalu lintas tidak boleh masuk Sidoarjo, ataupun apalagi berlebih lagi tidak boleh ternak kita keluar Sidoarjo, ditakutkan menulari kabupaten lain. Nah, kemudian diperbolehkan karena di situ perintah Pak Menteri, RPH tetap harus ada karena kita butuh konsumsi daging. Nah, karena daging yang terkena PMK ini bukan zoonosis, artinya aman untuk dikonsumsi sehingga masyarakat tidak perlu panik. Nah, hanya diperbolehkan masuk yang langsung masuk RPH tujuannya, dan dia punya surat keterangan sehat hewan atau sertifikat veteriner, itu baru diperbolehkan. Maka kemarin Pak Polres bersama teman-teman kami di Lapang, kami bersama di Tropodo langsung mengembalikan para peternak yang masuk tanpa pakai surat tadi. Kita sudah melakukan penutupan itu. Kemudian penutupan sementara, hanya sementara untuk pasar hewan kita, karena kita tidak ada lagi pemasukan ini kan otomatis tidak ada yang tanpa RPH, masuk hanya untuk di RPH, untuk pecupan daging. Kebijakan inilah yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan masalah pada pelaksanaan Idul Adha nanti di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Begini penuturan Ketua Paguyuban Pedagang Daging Jawa Timur, Haji Dondi Agung Subroto, yang ditemui di kantornya kemarin. Jadi kita asumsikan aja secara rigid aja, secara sederhana ya. Kita adanya desa 350 desa ini, kalau satu desa ini memotong sampai korban 2 ekor sampai 3 ekor, udah dihitung aja berapa kebutuhannya, hampir 700 sampai 1000 ekor. Sedangkan persediaan cuma 1500. Nah, itu belum dipotong betina produktif. Belum dipotong mungkin sapi yang tidak layak dipotong, artinya masih kecil. Nah, ini kan juga harus rigid juga menyampaikan dari Dinas Pertanian terutama untuk benar-benar menghitung secara cermat dan mensolusikan bagaimana agar ekonomi tumbuh, tradisi masyarakat yang menjadi kearifan lokal, bukan hanya kearifan lokal yang mungkin menjadi syiar agama, itu bisa tidak terdegradasi ataupun tidak terkoreksi. Ini masalah hanya hewan kebutuhan, dalam arti itu hewan yang dibutuhkan gitu loh, untuk menjadi syarat untuk berkorban gitu loh. Dan mungkin saya membaca dari pernyataan Kementan juga kemarin bahwa PMK ini dibawa sama domba yang didatangkan secara ilegal gitu. Ini kan artinya berarti pokok masalah adalah domba. Nah, masuk ke sapi sekarang, padahal syarat untuk korban itu domba dan sapi, bukan ayam, kan gitu. Jadi otomatis itu menjadi parameter. Pengganti sapi pun ada domba pun menjadi pembawa virus. Nah, terus apalagi yang kita bisa harapkan untuk korban di tahun ini? Nah, kalau mau mendatangkan onta juga nggak mungkin. Bisa-bisa ontanya juga terpapar PMK juga, kalau gitu kan gitu. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan dari Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono atau yang disapa dengan BHS. Menurutnya, wabah ini sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan nasional. Karena itu,
Ketersediaan vaksin PMK atau FMD merupakan kewajiban pemerintah bagi para peternak. Saya mengharapkan ke depannya pemerintah sudah menyediakan vaksin ini. Karena vaksin ini tersedia di India, jumlahnya jutaan, masih ada jutaan Pak, daripada vaksin yang ada ini. Jadi kalau kita misalnya membeli dengan secepat-cepatnya, mungkin dari pemerintah provinsi akan mengusahakan untuk membeli segera, ya segera aja dibeli ya. Jadi nggak usah nunggu untuk membuat dari Bio Farma yang nunggu 6 bulan dan sebagainya, nggak usah. Jadi kita langsung beli aja dari sana. Vaksin itu diberikan kepada semua, sama semua. Vaksin itu ternyata murah. Jangan sampai vaksin ini dimahal-mahalin, ya toh. Vaksin ini murah, hanya Rp7.000. Jadi 52 RS rupiah India itu. Ya. Hanya murah sekali, hanya Rp7.000. Jadi saya pikir tidak terlalu berat ya Pak. Kalau vaksin 7.000 untuk 3,5 tahun, saya pikir tidak ada masalah, tidak berat. Dan ini wajib, tidak ada lagi kita kecolongan, tidak ada namanya penyakit yang tidak bisa muncul sewaktu-waktu. Bukan soal vaksin saja, pengamat lingkungan hidup Sidoarjo, Ali Subhan, melihat ada kesembronoan yang dilakukan pemerintah sehingga peternaklah yang dirugikan. Oke lah kita ngomong untuk saat ini pengobatan dan lain sebagainya. Ya nggak pas dong kalau begitu gitu loh. Jumlah kematian sudah luar biasa saya pikir di Sidoarjo. Terus kerugian peternak bagaimana? Artinya bupati dalam hal ini harus mengambil kebijakan. Memberikan insentif pada petani karena kerugian yang mereka derita itu harus dihitung. Diakui atau tidak mereka memberi sumbangsi di Sidoarjo dalam bentuk pangan. Lah ini yang harus dikasih reward petani, jangan pada saat pada saat tidak ada apa-apa kita diam-diam saja. Ketika menderita kayak begini harus ada perhatian terhadap petani, tidak boleh petani dibiarkan. Negara harus hadir dalam hal ini. Isu ini bergulir apalagi sekarang menjelang Idul Adha. Lah ini malah lebih ruwet lagi. Gitu loh. Momen-momen Idul Adha kebutuhan sapi luar biasa, bagaimana orang Islam korban. Lah ini kalau kayak begini ini harus ditenangkan. Isu ini luar biasa. Karena kemana-mana, tidak hanya sebatas di Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Tuban, bahkan Mojokerto, Jombang, Malang juga kena, Pasuruan juga. Nah ini kita nggak ngomong Sidoarjo saja gitu loh. Hanya satu yang diharapkan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, bahwa masalah wabah PMK harus segera diatasi oleh pemerintah serta semua komponen masyarakat yang terlibat. Tujuannya agar mereka merasa aman dan nyaman saat mengkonsumsi daging sapi, terutama soal ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Terima kasih sudah menyaksikan Hanswan.